Jangan lupa subscribe channelnya Saiful Cupu dan Bayan Arif Channel. Oke, terima kasih. Mungkin bisa diceritakan Pak, sekelumit cerita mungkin terkait kesan dan pesan untuk Saiful ini Pak. Ya, terima kasih. Bahwa kegiatan Saiful ini kita awali dari kegiatan dari Muslim Bangdes, diusulkan dari desa dan ditindaklanjuti oleh dinas saat itu Koprindak melalui dana bagi hasil cukai. Amal kegiatan itu kita mulai tahun 2017 dan diikuti oleh beberapa ibu perangkat dan masyarakat hingga membentuk kelompok usaha bersama saat itu. Tetapi di dalam perjalanannya memang tidak semudah dan seenak yang kita bayangkan. Awal-awal usaha ini dirintis memang terjadi konflik. Saya pernah merasakan sendiri, pernah dapat keluhan sendiri bahwa antara kebijakan dari perangkat sama kelompok-kelompok ini berbeda. Saat itu kebijakan dari desa bahwa semua bantuan peralatan yang diberikan oleh pemerintah menjadikan aset daripada kelurahan atau desa. Kenapa? Karena alat itu kalau dibagikan tidak menyangkupi dari sekian peserta yang hadir. Jadi saya tidak menyalahkan desa. Sedangkan keinginannya masyarakat itu kepingin bahwa alat itu bisa diberikan agar bisa berproduksi. Dalam situasi inilah kami yang harus memfasilitasi, menjembatani antara pemerintah desa dan masyarakat penerima pelatihan tersebut. Alhamdulillah tahun 2017 itu walaupun sempat apa yang memang harus ditegang, alhamdulillah udah bisa berjalan baik, semua bisa memahami dan dirintislah usaha Saiful ini mulai dari nol tidak tahu apa-apa. Memang niat kami hanya untuk sekup desa, jadi dari masyarakat yang tidak punya keterampilan kita kasih keterampilan dengan harapan bisa menyediakan aneka ragam makanan untuk kebutuhan desa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berkembang sampai ke kabupaten, provinsi, bahkan sudah antar pulau, sudah antar pulau ya. Kalau ke mancanegara belum kayaknya, antar pulau. Ini bahkan beberapa kali mengikuti lomba selalu juara. Memang kita tanamkan bahwa semua pelaku usaha itu harus inovasi. Jadi kalau dulu slogannya inovasi tiada henti. Selalu untuk berinovasi, maka wajar kalau Saiful ini dengan sumber daya manusianya Bu Elis ini yang mumpuni menjadi juara dan selalu diberikan berbagai event pelatihan, berbagai event kejuaraan. Baik Pak. Seperti kita ketahui tahun 2017 ada suatu pelatihan Pak ya. Kemudian 2018 Saiful ini sudah action dengan artian sudah menciptakan produk-produk yang untuk diikut dalam lomba Pak. Bahkan tadi saya melihat pialanya itu 2018 sudah ada juaranya, juara 1, juara harapan itu sudah ada. Kemudian potensi yang dimiliki pelakunya termasuk Bu Surat Bintas Bu Elis ini tahun 2021 kemarin berhasil menjadi juara pemuda pelopor. Nah, ini sangat luar biasa ya. Terus inovasi-inovasi tadi yang disebutkan Pak Edi, saya juga mengapresiasi sebuah seperti limbah Pak ya, bentuk pisang ini bisa diambil bonggolnya, kemudian aresnya dan juga pelepahnya atau yang dijadikan sebagai andalan desa itu keripik pisang, bentuk pisang ini bisa terkenal Pak di seperti ini ya, seperti ini ya barangnya itu keripik ya, mau lihat ya. Jadi kenapa saya sebut mancanegara Pak? Tadi saya melihat di radar Tuban Pak yang di di figura tadi pernah menjadi oleh-oleh dibawa ke pameran di Turki Pak. Itulah yang kenapa saya sudah masuk ke mancanegara tadi. Kemudian sekarang Pak Edi meskipun sudah pensiun lagi, udah 1 tahun yang lalu. Okay. Tapi masih mensupport pelaku-pelaku UKM di Tuban Pak ya? Insya Allah seperti itu kita support karena apa ya namanya IKM pelaku usaha itu tidak bisa terpisahkan dengan hati nurani. Ini bisa hati, bukan kok saya pejabat formal sudah hilang, tidak seperti itu. Sampai kapanpun namanya sudah menyatu,
jodohnya IKM ya termasuk kami ini sehingga sampai hari ini kami tetap ngawal. Berarti Pak Edi ini jiwanya di IKM loh ya, jadi meskipun sudah pensiun tapi hatinya masih 100% untuk IKM. Luar biasa yang support Pak Edi ya. Kemarin saya sempat di Reno Pak nanti di sana ada berbagai macam produk-produk IKM yang ada di Kabupaten Tuban. Ada produk makanan, ada kria, kerajinan tangan, itu di Reno Pak. Jadi saya juga mengapresiasi bahwa suatu saat IKM ini akan berkembang dan juga punya wadah sendiri Pak. Luar biasa ya. Jadi mungkin pesan dan kesan Pak Edi terakhir untuk pelaku UKM yang dari Tuban, memberikan semangat motivasi ke depannya. Ya, titip saya untuk pelaku usaha bahwa semakin dari tantangan kita itu semakin berat. Kompetitor-kompetitor kita tidak antar pelaku tapi sudah barang-barang impor. Oleh karena itu rapatkan barisan, tetap semangat dan jalin komunikasi, jalin kebersamaan, karena yang namanya bisnis itu adalah jaringan. Bangun jaringan dengan sesama maupun dengan pelanggan dan dunia usaha yang lain. Itu yang paling penting, dan insya Allah apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu ini dalam track record yang berjalan benar, dan kami walaupun sudah mantan-mantan begini tetap support apa yang menjadi keluhan pelaku usaha, apa yang menjadi keinginan pelaku usaha. Kami kadang-kadang juga menjadi penghubung antara pelaku usaha dengan pemerintah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama, tidak bisa kita jalan sendiri, tapi kebersamaan seperti yang disampaikan Bapak wawancara tadi, bahwa memang ini harus dikawal, kebersamaan menjadi prioritas, dan kedepannya harus menjadi wadah yang besar. Walaupun sementara ini kita baru punya Wira Usaha Inovatif Tuban, tapi kedepannya mudah-mudahan MDO ini akan menjadi besar dan dalam wadah persatuan pelaku usaha kecil di Kabupaten Tuban. Itu harapan kami. Makasih Pak Edi. Yeah. Sangat luar biasa sekali. Yeah. Masih Pak Dita ya. Pak Dita ini dari Dinas Keluarga Kerja dan Industri Mas. Mungkin bisa diceritakan Mas pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Dinas ini kepada pelaku UKM yang bernama saya ini Mas. Jadi gini, dulu awalnya kan memang di tahun 2017 masuk pembinaan yang dilakukan dari pada Pak Edi. Saya melanjutkan pelaku penyuluh lapangan. Step by step kita lakukan dari awal, mulai pembuatan program sampai kurang ada pengemasan sampai dengan diversifikasi program. Terlebih dari itu di tahun 2022 Januari tepatnya, sekarang kita berjanji dan dengan kebijakan Mas Bupati yang sekarang diharapkan perindustrian berpisah dari dinas perindak yang sekarang kita murni berdiri di tenaga kerja. Harapannya selain ada perbedaan di dalam produksinya, tenaga kerja juga kita sekarang membantu untuk legalitasnya keseluruhan, mulai dari BPJS sampai dengan keberlangsungan pasca menjadi tenaga kerja di tempat ini. Seperti itu. Jadi sekarang pelaku UKM ini juga Dinas Tenaga Kerja dan Kooperasi Rakyat. Ini Dinas Pradipta ini semua produk UKM di Tuban ini ada pendampingan semuanya Mas. Kemudian kali ini saya ini mengikuti lomba UKM organisasi di Jawa Timur dan lapangan ini terkait awal. Jadi seperti ini program UKM atau sekarang yang bisa disebut UKM berprestasi ini memang diselenggarakan tidak hanya di pemerintah provinsi, dulu di pemerintah kabupaten juga namun setiap tahun kita laksanakan. Apa? Kita mengapresiasi dan menginisiasi bagaimana seperti UKM itu menjadi inisiasi bagi teman-teman pengusaha yang lain, teman-teman UKM yang lain. Setelah kita bina dari mulai awal sampai akhir, berikutnya nanti tahapan akhir mereka juga menyampaikan ilmunya kepada UKM yang lain. Itu harapannya. Cuman kebetulan di pemerintah kabupaten sendiri untuk IKM berprestasinya atau UKM berprestasinya kita
kita ini karena sebagai refocusing anggaran harus dikembalikan untuk dampak COVID ini seperti itu. Kemudian ini kan sesuai visi misi Mas Bupati dan juga Pak Wagub dalam sebelum pencalonan One Village dan Produk. Nah, ini merupakan salah satu kebanggaan desa Ronda sendiri, Mas. Selain kabupaten Tuban juga. Harapannya untuk pelaku-pelaku UMKM yang lain, Mas, seperti Saiku ini bisa berkembang seperti ini, apa, Mas? Jadi seperti ini, teman-teman IKM atau warga di Indonesia hari sering-sering pola IT. Hari ini ada sering-sering melihat sosmed, terlebih di angka korban. Banyak sekali program-program pemerintah yang kadang-kala kita untuk menyampaikan tidak hanya lewat surat ke desa, tapi kita sampaikan pada sosial media. Tapi semua orang sekarang sudah pakai sosial media. Harapannya seperti itu, dengan dibukanya link di sosial media, kita minimal teman-teman yang pemula yang ingin jadi pengusaha tahu pelatihan apakah ada fasilitasi bantuan yang apakah ada pembinaan yang lain seperti itu. Kalau untuk One Village dan Produk, terlebih pemerintah dari Kecamatan Soko maupun Desa Muras harus merasa bangga. Tidak semua daerah punya IKM seperti saya ini. Hanya kurang lebih dengan waktu yang 4-5 tahun sudah bisa seperti ini, sudah berubah. Seperti itu, ini bisa dijadikan panduan bagi pemerintah desa yang lain untuk mewujudkan programnya itu seperti One Village, terus desa Wonorejo. Demikian, Pak. Jadi kebetulan saya ini ditunjuk Diskominfo, Mas, di Kecamatan Soben sebagai ketua tim kelompok informasi masyarakat. Jadi menyampaikan segala satu potensi yang ada di Kecamatan Soben ini ke publik. Harapannya untuk mengenalkan potensi yang ada di Kecamatan Soben ini. Kebetulan SK-nya turun hari ini di tangan Pak Camat. Insya Allah nanti saya laporkan ke Diskominfo. Kemudian Mas Praduta tadi mengatakan bahwa kita harus bangga ya, di Kecamatan Soko ini ada suatu produk yang bisa go internasional. Termasuk tadi saya bersama Pak Ekti membahas terkait pengolahan limbah, dalam artian sebuah pohon pisang ini sudah tidak bermanfaat bisa dimanfaatkan bentuknya, kemudian batang pisangnya dan juga jantung pisangnya, arasnya tadi ya. Jadi ini sangat inovasi yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya Mas Praduta. Semoga informasi itu bermanfaat bagi IKM-IKM yang lain yang ingin berkembang, bisa terus nge-IT, Mas ya. Jadi informasi terbaru ini harus kita gali melalui media sosial dan juga kita pasarkan tidak hanya lewat pasar konvensional, tapi kita harus bisa mewujudkannya dalam suatu industri digitalisasi. Ini harapannya luar biasa sekali. Matur nuwun, Mas. Semoga bermanfaat bagi pertemuan kita kali ini. Ini benar Pak Darto. Oke, sekarang saya bersama Pak Camat Soko, Pak Sucipto. Tadi saya sudah berbincang dengan Pak Edi Sugiono, Pak selaku mantan Dinas Perindak Tuban, dan Mas Praduta selaku pelaku pendamping dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Camat, produk saya ini kan sudah mewakili Kecamatan Soko dan Tuban, ini suatu kebanggaan bagi kita. Kemudian konsep apa yang diusung kecamatan ini untuk terus mendukung usaha-usaha IKM di Kecamatan Soko setelah usaha Saiku ini berkembang seperti ini, Pak? Terima kasih. Sebelumnya saya bersyukur alhamdulillah ini. Saya juga berterima kasih kepada Pak Rahmat, inisiator produk Saiku ini. Untuk berikutnya saya juga berharap secara intens OPD terkait untuk melakukan pembinaan secara kualitas produk yang dihasilkan oleh Pak Ahmad dalam hal ini brandnya Saiku ini sudah sering melakukan event-event baik event kabupaten, provinsi, bahkan keluar. Jadi secara kualitas memang insya Allah tidak diragukan lagi. Apalagi bahan dasar yang digunakan ini kan sesuatu yang istimewa. Bisa dibayangkan dari gedebok pisang yang tidak mempunyai nilai ekonomis itu bisa menjadi produk
5 macam produk makanan yang bisa dinikmati dan rasanya memang luar biasa. Saya juga pernah ini produk-produknya. Jadi saya berharap bahwa mungkin ada penyempurnaan itu pasti, dan saya berharap juga, saya lihat ini dari sisi halalan memang sudah ada, tapi dari standar SNI produk ini memang harus dilempar atau diekspor menggunakan, memang itu menjadi pertanyaan standar seperti apa, kandungan dan pembinaan juga dari instansi terkait juga bagaimana selain pembinaan itu mungkin pengembangan bisa seperti ini, karena kami sangat berharap adanya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Rohmat melalui brandnya ini akan berdampak luar biasa. Jangan hanya Pak Rohmat saja yang menerima hasilnya, tapi juga punya dampak ke masyarakat. Mungkin bisa istilahnya Pak Rohmat bisa menjadi guidance lah, bisa memantik semangat dari masyarakat, sehingga bisa seperti Pak Rohmat. Jadi Mas Bupati dan Pak Wagub kemarin dalam visi misinya sempat menyampaikan bahwa influence dan produk, mungkin ini jawaban salah satunya Pak ya, bisa mewakili mungkin Desa Muruan punya produk ini melalui usaha IKM Saiful ini. Terus yang dikatakan Pak Camat tadi memang benar, suatu usaha yang inovatif ini sangat diperlukan ya di saat pandemi ini, di mana pohon pisang atau batang pisang yang tidak mempunyai nilai guna ini bisa bernilai guna yang tinggi di tangan IKM Saiful ini, berupa diolah menjadi beberapa bahan makanan, di antaranya buah pisang, kemudian arah dan juga songgol pisang. Ini luar biasa ya. Jadi harapan Pak Camat tadi sudah jelas, IKM-IKM yang lain harus tetap semangat. Semoga IKM Saiful ini menjadi pemantik semangat IKM-IKM yang lain, dan juga apresiasi yang luar biasa dari Pak Camat tadi bahwa produk IKM ini mampu menyerap tenaga kerja, kemudian juga mempunyai efek yang bagus untuk masyarakat luas, dalam artian batang pisang ini yang tidak bernilai guna bisa dijual ke sini gitu Pak ya. Dan sebagian tenaga kerja juga dimasukkan ke BPJS tenaga kerja sebagian. Nah ini ya info dari Pak Rahmat, sebagian tenaga kerja yang bekerja di sini masuk dalam BPJS tenaga kerja. Ini sangat luar biasa efeknya ya. Mungkin untuk harapannya Pak Camat ini sebagai penutup kedepannya, selain dukungan dari dinas terkait, OPD terkait kemajuan ini apa Pak? Oke, yang jelas dengan 4 misi dari Mas Bupati dan Pak Haji Riyadi, terutama di misi yang kedua, itu jelas itu untuk meningkatkan nilai sektor pertanian secara luas. Ini salah satu bukti dari sisi kepemimpinan ini sangat berpihak. Ini yang harapan kami. Ini jelas dari hal yang tidak berguna, dari hal yang tidak dipandang, menjadikan nilai ekonomis yang luar biasa. Ini yang sesuai dengan misi dan asuhan. Baik ya, terima kasih atas waktunya Pak Camat, sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan Bayan Arif Channel. Semoga informasi ini bermanfaat bagi pemirsa. Baik pagi ini tadi saya disuruh Pak Rohmat untuk mengeksplor IKM Saiful. Mungkin IKM Saiful ini merupakan kebanggaan salah satu dari Desa Muruan Pak ya, karena sesuai visi misi Pak Mas Bupati di misi kedua, bahan dan produk, satu desa satu produk. Mungkin harapan ke depan lagi untuk IKM Saiful ini bisa menjadi pionir atau pelopor IKM yang lain untuk bersemangat seperti Saiful. Terima kasih Pak Arif. Dengan adanya IKM atau produk lokal Desa Muruan yang telah dibina dari tim koperasi kabupaten ini, kami berharap dengan adanya IKM Saiful yang telah mengikuti beberapa lomba dan
punya beberapa produk. Ini kami berharap dengan adanya IKM yang telah masyarakat Desa Nguruan terutama yang dipelopori oleh Bu Ratmi sama Bu Elis ini bisa memberikan motivasi kepada warga yang lain agar dapat memberikan produk atau bisa memberi wacana kepada masyarakat untuk lebih giat melaksanakan atau inovasi-inovasi yang bisa mengangkat perekonomian Desa Nguruan dan warga masyarakat Desa Nguruan dapat ada income dan dapat pekerjaan. Harapan kami dengan adanya pembinaan dari tim kabupaten maupun provinsi yang di Desa Nguruan ini, tim IKM terutama yang sudah ada ini, Saiku ini, IKM Saiku ini dapat lebih lancar dalam berkarya dan bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru dan akhirnya bisa membawa warga masyarakat Desa Nguruan lebih berprestasi dan bisa menghasilkan pemasukan bagi warga masyarakat Desa Nguruan. Baik, terima kasih Pak Anggi atas waktunya. Ya. Semoga IKM saya itu terus berkembang, Amin. membawa nama harum Desa Nguruan, Kecamatan Soho dan Kabupaten Tuban. Amin. Amin. Dinas apa Bu? Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban. Ibu siapa namanya? Bu India. Bu Nindya ya, yang kita akrab dengan panggilan Bu Nimin. Ya. Untuk pertanyaan pertama ke Bu Nimin dulu. Sejauh apa Bu untuk pendampingan atau support dari IKM yang berusaha seperti saya ini kayak ke depannya? Alhamdulillah Pak, sesuai dengan misi beliaunya, misi Mas Bupati, bahwasanya setiap desa nantinya harus mempunyai OVO, One Village One Product. Jadi dari 328 desa yang ada di Kabupaten Tuban nanti diharapkan semuanya wajib mempunyai produk unggulan. Dan salah satunya Saiku ini sebagai contoh, sebagai leading sektor dari program beliau yaitu OVO yang bisa mendelegasi seluruh IKM yang ada di Kabupaten Tuban ini untuk mempunyai produk-produk unggulan. Dan kita dari dinas insya Allah akan memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih juga pendampingan. Tapi untuk dengan fasilitas-fasilitas itu hanya yang berkaitan dengan perizinan, hanya berkaitan dengan support nih Pak Nggih. Untuk pembiayaan nanti kita akan menggandeng dari Bank Himbara yang ada di Kabupaten Tuban, dan istilahnya untuk bantuan-bantuan hibah memang akan kita rencanakan juga mungkin adanya program-program dari CSR yang bisa memberikan bantuan-bantuan hibah yang diperlukan oleh seluruh IKM yang ada di Kabupaten Tuban. Untuk sejarahnya mungkin nanti bisa disebutkan Bu Elis ya, terkait perkembangan saya ini dari tahun ke tahun semakin bagus. Katanya tadi Pak Edi Sukirno sudah menjelaskan ke saya bahwa tahun 2017 dilakukan pelatihan, 2018 ini saya sudah action Bu, sudah punya ikut perlombaan juara sampai kemarin terakhir juara tingkat kabupaten provinsi juga ya, juga juara 1 lah. Ini sekarang ini bisa dijelaskan Bu terkait perlombaan apa untuk kali ini? Ini memang program dari provinsi Pak Nggih. Jadi istilahnya ini dalam rangka Hari Koperasi ke-75 dari Dinas Koperasi UKM Provinsi mengadakan lomba terkait dengan lomba UKM berprestasi. Dan kita dari kabupaten, khususnya dari Dinas Pengampu, dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mengirimkan dari UKM yang ada di Kabupaten Tuban untuk maju di tingkat provinsi. Bahwasanya saya yakin IKM Saiku ini akan mampu, dan alhamdulillah terbukti benar bahwasanya IKM Saiku ini bisa masuk di 5 besar. Dan luar biasa saya berterima kasih kepada Bu Elis dan Bu Ratmi yang notabene dia sebagai pencetus dari ide-ide dari beliaunya ini. Alhamdulillah sekali bisa memenangkan di 5 besar, maju di 5 besar dalam lomba UKM berprestasi di Provinsi Jawa Timur.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Bu Elis ya, atau yang wakil dari Saipu. Tadi saya sudah berbincang dengan Pak Camat, kemudian Pak Kepala Desa dan juga Mas Pradipta selaku pendamping bahwa di Tuban ini sudah ada yang namanya visi misi Mas Bupati dan Pak Wabub. Misi kedua yakni one product one kiblat itu ya, one kiblat one product. Nah ini harapan dari para OPD ini dengan selaku pionir kedepannya untuk mengembangkan dalam artian menularkan trik-trik kiat apa saja yang bisa semaju ini atau sepopuler ini nanti dikembangkan atau ditularkan ke UKM yang lain. Mungkin bisa untuk tip-tipnya Bu Elis terkait bisa majunya berkembangnya UKM Saipu ini sampai saat ini. Terima kasih. Mungkin saya tidak cerita banyak bahwasanya ketika usaha itu kalau tidak dinaungi istilahnya tidak dirangkul oleh banyak pihak itu memang kesulitan Pak, terus terang di situ. Jadi alhamdulillah sejak berdirinya Saipu itu pertama adalah memang Pak Edi selaku yang membina, dan dari tahun ke tahun alhamdulillah kami selalu mengikuti kompetisi bahwasanya visi yang kami bangun itu adalah pengennya membangun IKM itu adalah IKM yang mandiri dan maju. Jadi kami setiap kali kegiatan atau kompetisi apapun kami selalu ikut, bahwasanya menang atau kalah itu risiko belakang bagi kami. Kalau kalah itu bagi kami adalah bukan suatu istilahnya bukan suatu keminderan, tapi bahwasanya ketika kami kalah berarti itu ada satu motivasi yang kami bangun atau yang kami dapatkan dari perlombaan yang belum pernah kami raih. Tapi ketika kami menang bukan berarti kami bangga, tapi kami punya fondasi yang kuat bahwasanya kemenangan itu bukan segalanya. Istilahnya di situ. Ketika kita menang berarti kita istilahnya harus bisa mampu mendirikan IKM-IKM yang ada di desa. Istilahnya itu. Jadi kami pun juga berusaha mendirikan bagaimana usaha Saipu ini bisa berkembang pesat dari tahun ke tahun. Tapi alhamdulillah berkat semua binaan kita dari provinsi maupun dari kabupaten, kami selalu berterima kasih karena sejak berdirinya IKM Saipu untuk masalah perizinan dan lain-lain kami tidak terbayar. Terus tadi Pak Camat sudah menyinggung juga bahwa IKM ini sangat memberi manfaat tidak hanya untuk IKM sendiri tapi untuk orang lain. Mungkin warga sekitar yang bisa mengadayakan di sini banyak 70 orang ya, terus ada yang didaftarkan ke BPJS dan kerja juga, terus warga-warga sekitar yang punya pohon pisang ya, jadi yang awalnya dulu tidak bermanfaat dibuang begitu saja sekarang bisa dialihfungsikan mempunyai daya jual yang tinggi. Nah, ini merupakan konsep memberi manfaat bagi orang lain yang sangat luar biasa. Pertanyaan terakhir untuk harapannya Bu Elis untuk terkait perkembangan IKM di khususnya di Kabupaten Tuban apa Bu Elis? Kami mempunyai harapan besar bahwasanya masyarakat desa juga mampu dan bisa seperti kami. Mungkin kalau enggan atau berbagi atau pengen tahu ceritanya atau pengen tahu bagaimana konsep triknya, monggo nanti kami pun juga siap untuk belajar mendampingi mereka yang ingin maju. Terus yang kedua, kalau masalah untuk IKM besarannya dalam artian kami pun juga tidak hanya berkecimpung di desa, tapi kami juga ingin bermanfaat juga di masyarakat luas istilahnya. Jadi tidak hanya di desa, tapi di kecamatan juga di provinsi, dan semuanya itu bisa dirangkul jadi satu. Bagaimana menunjukkan sebuah usaha dengan berbasis lokal, istilahnya potensi lokal besar. Ini terakhir lagi untuk pemasarannya, mungkin bisa dijelaskan pemasarannya nanti bisa saya share di YouTube ini melalui mungkin IG atau Facebook, namanya apa nanti saya share di monggo. Kalau untuk masalah pemasaran kami ada dua, yaitu offline dan online. Kalau di online kami ada dua, yaitu yang pertama ada Instagram. Instagram kami adalah Saipu SAEEKU _Camilan _Aneka. Instagram kami Saipu _Aneka _Camilan. Kalau Facebook kami adalah Saipu. Dan untuk pemasaran offline kami memiliki beberapa reseller, terutama untuk wilayah yang ada di luar Jawa, karena memang produk kami kalau dijual di masyarakat desa, jujur itu harganya
tidak ini istilahnya terlalu mahal. Jadi kami membuka peluang atau bekerja sama dengan pihak-pihak atau teman-teman kami yang ada di luar Jawa. Jadi isinya kita jaring itu adalah dengan beberapa reseller. Terima kasih Bu Nindi ya, Bu Ninin sama ownernya saya itu Bu Ratri sama Bu Elis. Demikian perbincangan saya dengan IKM yang sudah malang melintang di perlombaan baik itu tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Semoga ada bermanfaatnya. Saya Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiku E-nya 2 Bu jane ngono. Oh, iki lho lor nek pengen mbok goleki lho. Bu